Saya Ifik Arifin. Dan saya Stefan Arifin. Kita berada di Techniques by Inixindo. Halo Stef, apa kabar Stef? Baik, Papa apa kabar? Baik, ini father and son ya. Jadi kita akan mencoba untuk bertukar pikiran dan bercerita sedikit, ada storytelling ya, terutama tentang studi yang Stefan lakukan selama ini untuk menjadi graphic designer. Dulu awal sekolahnya gimana, Stef? Iya dulu sebelum ambil graphic design sebenarnya agak khawatir nggak bisa, soalnya zaman dulu orang selalu bilang, sampai sekarang sih, misal sekarang nih, oh graphic design ya, berarti jago gambar ya, gitu, jago melukis ya, jago gambar gitu. Itu sebenarnya nggak benar sama sekali, dan aku bisa gambar, cuma nggak bisa dibilang jago gambar. Jadi dulu pas mau masuk graphic design, agak khawatir nih, nggak jago sketching gitu-gitu, atau ngegambar yang lukisan-lukisan gitu. Tapi ternyata ya grafik, udah kerja bertahun-tahun sebagai graphic design ya, sebenarnya kalau di bidang aku sih, aku bukan ilustrator, ada lagi tuh yang bidangnya ilustrator, misalnya di advertising, nah itu jago gambar. Tapi sebagai graphic designer ternyata tuh emang nggak harus bisa jago gambar gitu. Jadi aku dulu ambil graphic design karena mungkin karena dari mama ya, mama orangnya kreatif, mama orangnya punya selera bagus ya. Mama itu istri bapak sendiri, Bapak Ifik Arifin, mungkin kenal. Ya. Mama interior designer dia, dan interior designer. Ya, selain interior designer, Mama juga orang yang kreatif, yang suka gambar, suka baston, suka ngelakuin hal-hal kreatif, nata ruangan, nata bunga, bisa banyak hal lah ya. Mama emang kreatif, suka ngelakuin hal seperti itu. Jadi dari kecil aku sudah melihat Mama, selera Mama, cara Mama nata rumah, interior, semua itu bagus. Jadi inspirasi terbesar aku mungkin dari Mama ya, sampai aku mau belajar desain, karena buat aku desain itu sesuatu yang aku benar-benar passion gitu. Aku suka sesuatu yang visualnya indah gitu. Jadi dari situ kali ya mulanya, dari situ. Terus waktu akhirnya harus milih jurusan apa untuk belajar, aku mencoba cari sesuatu yang emang masih ke arah kreatif, dan emang di saat itu graphic design tahun berapa ya, 2004 lah ya, 2004 itu mungkin lagi booming, lagi banyak yang menjadi graphic designer. Kalau nggak salah sempat booming gitu lah, jurusan itu banyak yang milih. Dan aku juga tertarik banget. Aku dulu banyak nemuin majalah-majalah desain juga dari Inggris, bagus-bagus, dan tertarik untuk lebih mengeksplor ke graphic design gitu. Jadi aku ambil bachelor dulu di Jakarta, di UPH Tangerang sih, udah bukan Jakarta lagi. Kota buatan, ya di Pelita Harapan. Di situ aku belajar desain. Graphic design itu cukup unik ya, karena mungkin seperti IT mungkin ya, graphic design itu selalu berkembang, selalu ada yang baru, selalu ibaratnya kalau udah kelar belajar sesuatu, misalnya lulus graphic design, kayak ada lagi yang baru yang perlu dipelajarin, ilmu lama udah pengen billboard aku yang desain dulu, awal-awal seperti itu, kayak pengen ada sesuatu yang seperti itu gitu. Ya mungkin itu alasannya ada banyak sih gitu, dan ya alasan utamanya aku tertarik banget graphic design sampai saat ini. Aku bisa bilang passion aku selalu balik, aku selalu seneng desain visual yang bagus gitu, jadi ya cocok lah gitu. Salah satu Stefan kan logo Inixindo, Stef masih ya. Iyalah, kelihatan tiap hari. By the way, itu perlu di rejuvenate sedikit tuh, guys. Brand guide style-nya itu udah lama, perlu ada. Dan aku lihat banyak di YouTube, di font ini itu yang udah mungkin kurang sinergi, mungkin bisa diupdate sama tim Inixindo untuk dibikin, di refresh lagi.
logonya keep aja tapi bisa lebih refresh ke sistemnya sama elemen-elemen desainnya gitu. Sama ya Inixindo ya salah satunya. Oke, terus kamu habis lulus kemana tuh? Lulus UPH? Aku lulus langsung, pertama aku internship dulu di Semut Api Advertising. Semut Api agak fruit. Aku sebelum lulus aku wajib internship sebagaimana semua murid saat itu. Aku internship di Semut Api Advertising, dan di Semut Api Advertising itu bagus banget. Aku belajar sesuatu yang nggak pernah bisa dipelajarin di kampus, yaitu kerjasama sama orang lain, kerjasama dengan project manager, director, copywriter, creative director, artis. Nah, di situ aku setiap orang apa posisi mereka itu kerja sebagai tim di dalam advertising, dan gimana kita juga saling mensupport setiap project kita secara efektif gitu. Dan itu menarik banget karena kolaborasi itu harus melakukan ya, nggak bisa diomongin doang atau kita baca buku, tapi kalau kita udah belajar tentang kolaborasi dengan yang lain itu menarik banget, banyak yang dipelajari. Dan setelah selesai internship di Semut Api Advertising, aku kerja di advertising, langsung masuk advertising, TBWA namanya. Lalu Terus pindah kemana lagi? Sekolah ya? Sekolah lagi ya? Nggak, sebelumnya di TBWA itu akhirnya kerja beneran, kan tadi internship. Ya, di TBWA sebagai graphic designer, tim yang menarik banget dan cocok, karena anak-anak kreatif itu biasanya emang agak gila ya. Jadi cocok mainnya bareng orang-orang cocok. Anak desain itu nggak jauh, biasanya suka musik, suka main skateboard, atau Gamers juga ya? aktif sama Gamers ada, tapi kebanyakan nggak juga sih, nggak banyak juga ya. Lebih kayak anak-anak yang seru gitu, anak desain. Di advertising di TBWA itu, mungkin aku mau cerita sedikit. Aku banyak klien dari Jarum, rokok Jarum Indonesia. Cerita sedikit pengalaman menarik, itu pertama kali ke kantor untuk presentasi, karena kantor rokok di situ tuh boleh ngerokok di mana aja, bahkan di lift. Jadi belum pernah ke gedung di mana semua tempat tuh boleh ngerokok dan semua orang tuh ngerokok. Di lift boleh ngerokok, pernah kebayang nggak? Lagi meeting sama Pak Bos ngerokok semua, kalau nggak ngerokok malah ditanya kenapa nggak ngerokok. Terus jangan bawa rokok yang bukan merek saat itu Jarum ya, jadi kalau bukan Jarum agak-agak disinisin, ngapain ngerokok Marlboro gitu. Oh iya. bebas merdeka ya, Steph. Nah, karena itu kita banyak bikin branding rokok-rokok baru dengan konsep-konsep rokok itu sendiri apa gitu. Misalnya mereka punya rokok yang namanya Viper. Rokok Viper itu apa? Rokok buat cowok maco, cowok berani gitu kan konsepnya. Dan gimana kita mau visualisasiin itu semua, itu yang agak-agak klise, cowok itu lagi naik motor lewatin api, bentuknya V sesuai logonya itu gitu. Jadi kayak ya gitu deh, agak klise, cuma begitulah pekerjaannya, presentasi dengan eksekutif rokok gitu, itu menarik juga. Dan ya di saat itulah kita kerjasama sebagai tim di advertising, dari graphic designer, art director, senior graphic designer, project manager, creative director. Di situ aku belajar untuk bekerja sama gitu bersama dan bikin pitching, bikin branding, design. Dan ya jam kerjanya agak gila, mungkin mungkin udah bukan rahasia lagi. Jam kerja di advertising itu pasti lembur gitu ya, nyari setiap hari. Sebenarnya sih nggak sehat ya, cuma mudah-mudahan keadaan bakal lebih baik gitu. Dan ya setelah beberapa tahun di sana aku move on, aku belajar MBA, Master of Business Administration, karena aku pengen lebih belajar tentang manajemen. Aku ke Perth, Australia. Di Perth, Australia, aku belajar manajemen, dan sambil belajar aku kerja sebagai desainer di tim marketing.
engineer konsultan, tim marketing aku sebagai graphic designer. Pertama kali belajar bekerja dengan orang Australia, jadi ya pertama kali kerja di kantor dengan komunikasinya bahasa Inggris semua gitu. Jadi sambil kerja sambil yang lancarin bahasa Inggris juga saat itu bagus. Habis itu sempat kerja di MBE, tempat printing dan juga ada jasa desain. Dan ya setelah pendidikannya selesai, balik ke Indonesia dan dari pas sudah di Indonesia menerima tawaran dari perusahaan Melbourne Australia sebagai desainer dan manajer, dan di sana panjang ya ceritanya. Apa terusin? Ya dulu aku kerjanya di Jakarta tapi perusahaannya di Melbourne gitu ya? Ya, jadi perusahaan ini awalnya head office-nya di Melbourne dan pegawai di Melbourne nggak banyak, mungkin tujuh mungkin ya, mungkin nggak sampai 7. Mereka punya tim IT di Jogja, mereka ya untuk IT semua. Nah, aku dulu kerja di tim customer service gitu. Jadi pekerjaan kita tuh kolaborasi sama tim IT di Jogja, terus tim di Jakarta. Jadi itu pertama kali kerja kolaborasi antara negara, antara kota secara seperti itu ya. Jadi setiap hari kita pakai tools seperti Skype chat, kita pakai Trello board. Kalau pernah dengar Trello board untuk nyusun tugas, Trello board atau Wrike, kalau ada yang pernah pakai Wrike tools seperti itu banyak tuh sekarang. Jadi kalau mau nyusun pekerjaan secara rapi, orang bisa lihat lagi ngerjain apa, progresnya sampai mana, udah ada banyak tools yang bagus. Kalau mau coba Trello paling simple, juga gratis. Kalau di Jerman saat ini aku pakai Wrike itu bayar, dan nggak jauh beda. Trello juga udah bagus lah kalau mau coba. Soalnya kalau nggak pakai tools kayak gitu, agak susah efektif banget soalnya, apalagi untuk kerjaan seperti graphic design. Aku kerja di perusahaan itu selama beberapa tahun, dan setelah itu aku move on ke Jerman. Gimana ceritanya? Pokoknya berusaha pas Sabin lahir, aku kan pengen Sabin bisa Sabin. Jadi pas anak lahir aku pengen Sabin grow up di Jerman. Emang udah impian lah gitulah untuk bawa Sabin ke sini. Aku pindah ke sini. Terus seiring waktu aku dapat pekerjaan sebagai desainer. Jadi waktu ke Jerman jadi graphic designer di salah satu perusahaan yang ada di Saarbrücken gitu ya. Lalu setelah itu sampai sekarang? Setelah itu sekarang jadi art director, step up untuk perusahaan baru, perusahaan Jerman, dan ya sebagai art director ada beberapa tanggung jawab yang sedikit lebih. Art director mirip senior graphic designer, dan bakal kerja sama tim desain yang cukup besar, sama beberapa senior yang udah punya pengalaman lebih dari 20 tahun di advertising di Jerman. Jadi ini kesempatan yang cukup bagus, opportunity-nya bagus juga. Perusahaan itu juga nggak kena efek dari corona terlalu parah, karena di Jerman sendiri pun banyak perusahaan yang struggling ya gara-gara corona kemarin, termasuk perusahaan aku yang kemarin itu lumayan susah, bisa dibilang begitu. Untung perusahaan yang baru ini dia stabil, karena mungkin barang yang mereka jual emang sesuatu yang umumnya nggak terlalu terpengaruh pengaruh sama corona gitu ya. It's good lah. Justru yang produk-produk seperti itu yang kita cari ya. Iya, yang aman-aman aja deh. Aman-aman. Oke. Kerja dengan kan berarti ada 3 bagian tuh. Pertama, kerja di lingkungan orang Indonesia dengan kolaborasinya tadi yang mereka talented semua gitu, kayak orang-orang Indonesia juga nggak kalah keren gitu ya. Kemudian dengan orang Australia, yang Papa tahu dengan orang Australia itu kalau meeting dia maunya di Bali ya, betul ya? Jadi sebenarnya pas di pekerjaan terakhir aku di Indonesia, aku diminta untuk mimpin buka perusahaan baru di Bali. Oh gitu. Jadi aku dapat tawaran untuk tetap kerja tapi bikin cabang baru di Bali.
Nah, saat itu aku sempat nyaris ambil, cuma karena emang tujuannya pengen besarin anak di Jerman, emang pengen kesini gitu. Jadi aku nggak ambil tawaran itu, dan aku mulai dari nol lagi ke Jerman. Eh, Nggak apa-apa ya. Akhirnya, Maksudnya gini, Steph. hmm, The environment gitu, suasana kerjasama orang Indonesia, orang Australia, dan sekarang orang Jerman gitu ya. Itu kira-kira perbedaan yang mendasarnya di mana itu? Apakah disiplinnya, apakah ada yang keras kepala, atau ada yang santai-santai aja? Gimana gitu? Kira-kira perbandingannya Oke. seperti apa? Oke, ini dari pengalaman aku sendiri ya. Ini dari pengalaman aku aja, mungkin pengalaman orang berbeda. Kalau orang Australia, mereka santai, tapi serius. Mereka nggak minta di respect, mereka bisa santai, tapi serius, kerjanya serius, informatif, sangat informatif juga, selalu ngikutin hal yang baru, dan umumnya pengalaman aku tinggal di Australia dan kerja sama orang Australia, emang aku akuin orang Australia itu salah satu orang paling warm, paling ramah yang pernah aku temuin ya, generally itu kan. Bahkan istri aku Kanari juga berpendapat seperti itu. Orang Australia itu misalnya kita di bis, kita ketemu orang random, kita bisa ajak ngobrol gitu. Nah, kalau di Jerman enggak gitu. Ya aku pernah coba dibiarin, aku pernah random kayak, oh ini tasnya bagus gitu, tas lo keren pas di bis. Nah, itu dia kayak malah ngeliatin, malah kayak apaan sih ini gitu. Khawatir. Khawatir. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi orang Australia itu profesional, tapi santai banget gitu loh orangnya. Chill gitu. Kalau orang Jerman bercandanya mereka kaku, dan kenyataannya emang pada umumnya ya banyak yang kaku gitu. Banyak yang pasti humornya beda banget sama di Indonesia. Humor orang Jerman sama orang Indonesia itu jauh berbeda. Jadi kalau suasana kantornya tuh emang beda banget. Di kantor Indonesia di Nixindo, aku udah lihat di kantor aku yang dulu juga orang yang kan senang bercanda gitu, senang ngegaring gitu loh, kayak papa juga senang banget kan bercanda gak lucu. Garing, lucu. Senang bercanda lah ya intinya. Kalau nggak bercanda kayak bukan orang Indonesia gitu. Kita senang ketawa gitu. Sebenarnya sih positif gitu. Walaupun kadang-kadang di environment kerja kayaknya suka kebawa terlalu banyak ketawanya. Kadang-kadang gitu. Nah, kalau di Jerman bisa, kalau kerja gitu. Jadi kayak apa ya? Serius gitu, serius banget. Seorangnya sebenarnya baik-baik, bukan nggak punya humor, cuma kayak kalau ini jamnya kerja, ini jamnya serius gitu ya, beda ya. Terus punya humornya juga beda. Kreativitasnya gimana? Mana yang bagus ya? Kalau dilihat dari kreativitas, sama semua. Australia, Indonesia, Jerman, hampir sama ya. Kalau aku personally suka Jerman karena stylenya lebih bersih, lebih konsisten. Kalau kreativitas sih gimana ya? Aku udah pernah ketemu banyak orang yang desainnya bagus banget di Indonesia. Di Jerman juga banyak yang bagus. Hampir sama lah gitu ya. Itu tapi juga di Australia aku juga banyak nemuin desain perusahaan atau toko yang jelek banget. Ada di Jerman juga ada, di Indonesia juga ada gitu ya. Iyalah, di mana-mana ada. Itu dia masalahnya, ada semua gitu. Lebih konsisten lah. Kalau aku bisa bilang di Indonesia, aku banyak nemuin desainer yang sebenarnya jago, tapi kalau udah masalah tipografi, aku nggak tahu kenapa pemilihan tipografi di Indonesia kurang suka gitu aku. Jadi desainnya udah bagus, tapi giliran mereka mainin tipografi itu nggak tahu kenapa. Nah itu kayak masalahnya ini deh, Pak. Salah satunya ya masalahnya, kayak kita kan grow up di negara misalnya di Jerman, desainnya konsisten, misalnya pelang pengarah atau pelang ini, atau desain pas papa di dalam bis ada desain ininya itunya. Itu mereka grow up dengan sistem desain yang rapi gitu. Jadi pas mereka grow up itu kebawa ke insting mereka untuk ngedesain. Dan mungkin kalau di Indonesia kan konsistensi desain kan suka gak konsisten gitu. Ya aku lihat bahkan di Jakarta gitu. Ya contohnya kalau
masuk tol gitu, tipografi di tol di sini begini, di sana begini, terus jarak antar huruf bisa agak berantakan gitu. Jadi hal-hal kecil kayak gitu. Warna juga nggak konsen, kadang hijau kayak kadang biru, nggak tahu apa yang maksudnya hijau, maksudnya biru gitu ya. Iya, kalau Papa lihat Pertamina aja sebagai pom bensin besar, kalau Papa lihat warnanya tuh suka beda-beda di pom bensin yang ini sama yang itu, warnanya tuh beda dikit, cuma nggak konsisten, padahal itu Pertamina gitu, itu juga sering kayak gitu. Konsistensi ini yang sebenarnya salah satu aspek penting dari desain yang sebenarnya bagus, yaitu konsistensi di desainnya ini. Yang bikin desain indah tuh salah satunya ya konsistensinya itu. Gitu. Makanya ada setiap perusahaan punya desain guideline ya kan, di mana di dalamnya ada konsistensi warnanya gitu. Ini berapa persen warna ini. Jadi apa komposisinya itu sudah baku gitu ya. Nah, walaupun nanti mungkin warnanya misalnya kuning kan, kuningnya bisa macam-macam gitu ya. Tapi kalau ada bakuannya kita bisa ngikut ke standar bakuan itu. Gitu ya. Iya, kita kan punya ini punya kode warna, punya Pantone Colors di mana warnanya bakal selalu sama gitu kalau kita emang aplikasiin. Jadi sekarang coba perhatiin Pertamina aja, kalau Pertamina lagi itu warnanya berubah-berubah. Nggak konsisten. Agak bisa begitu gitu. Iya. Ya mungkin kontraktornya beda-beda. Nah itu kayaknya sih begitu. Karena setahu aku bikin logo Pertamina dulu kan heboh, mahal banget, miliaran gitu. Kalau nggak salah ya. Soalnya pernah heboh. Tapi giliran udah dikasih ke yang ngerjainnya nggak tahu apa yang terjadi. Sayang kan? Sayang banget kan banyak sekali pompa bensinnya, banyak bertebaran di mana-mana. Tapi lihat Shell deh, Shell di Indonesia aja, kuningnya selalu sama, konsisten. Nah, salahnya siapa tuh? Kayaknya bukan desainernya, kayaknya ya emang yang ngakuinnya yang ngeproses pembuatannya. We have to learn ya. Oke. Terus apalagi yang kira-kira menarik untuk kaum muda ini kalau mau sekolah di Jerman tuh mereka harus apa tuh, Steph? Apa yang harus kalau mau belajar desain atau apa? Desain ya, mau belajar desain ke Jerman. Mereka masuk sekolah di mana itu? Wah, karena aku nggak belajar di sini, aku jadi kurang tahu ya. tapi yang aku bisa bilang, sampai sekarang graphic designer itu diukur dari portfolio sama pengalaman kerja. Dan ini aku mau tekanin banget, kalau di Jerman pengalaman kerja itu sangat-sangat dihargai, beda sama pengalaman aku mungkin dulu di Indonesia. Jadi kalau emang experience-nya udah lama, udah bertahun-tahun kerja, portfolionya bagus, itu bakal dapat posisi yang bagus gitu. Apa ya, Jerman tuh menghargai orang yang udah punya experience yang banyak gitu. Apa ya, kerasa aja gitu bedanya di sini, mereka menghargai kalau udah punya pengalaman gitu, mereka berani bayar besar gitu. Dan graphic designer kayaknya yang penting portfolio sih. Sampai sekarang kalau portfolionya bagus, kalau bisa bikin portfolio yang ngejelasin kenapa desain ini bagus, gimana cara kamu ngedesain ini, apa alasannya, kenapa desain ini efektif, kenapa desain ini nggak efektif, terus juga nunjukin kalau bisa desain nggak cuma satu bidang, misalnya bisa brand identity, bisa bikin majalah, bisa bikin poster, bisa bikin, bisa edit video, itu bakal nunjukin, bisa ngasih benefit yang lebih besar lagi, nunjukin kalau kamu tuh desainer yang bagus gitu. Iya, jadi banyak kalau bikin portfolio yang nunjukin apa sih namanya, majalah sama bikin logo kan beda gitu. Misalnya contohnya. Udah pernah bikin apa aja gitu, apa majalah, mungkin kalender atau advertising seperti apa gitu ya. Dan di setiap wawancara bakal ditanya kenapa desain itu dibikin, jadi pastiin ada konsep yang kuat di setiap desain, karena ya kan nggak ada yang lebih buruk kalau wawancara desain ini, aku bikin desain ini, terus kalau ditanya ya kenapa dibikin kayak gini, terus nggak bisa jawab. Kalau jawabannya karena ini kelihatan keren, itu kan langsung mati itu lah. langsung kayak keluar aja deh gitu. Jadi bikin apapun, bikin poster, hal kecil deh, flyer, selalu bisa ngejelasin kenapa
Ya kadang-kadang kita bisa basa-basi atau kita berlebihan dikit, kita bikin karena begini. Tapi ya nggak apa-apa kalau emang bisa menjelaskan dengan baik, orang tuh lebih tertarik gitu background dari kenapa kita bikin desain itu gitu loh. Jadi ya itu. Walaupun flyer sekalipun kita punya reasonable Bikin ini ya, desain yang bermakna gitu. bermakna ya. Ya, untuk anak sekolah, jadi anak-anak yang niatnya sekolah graphic design di Jerman, bekalnya harus apa, kemudian itu untuk yang mencari kerja barangkali ya. Kalau kerja secara remote, gimana caranya? Apakah bisa kita dari Indonesia kerja remote di Jerman, gitu kira-kira? Apakah bisa sekarang kan dengan adanya internet seperti ini, kita bisa bekerja di mana aja ya? Jadi apakah mungkin kalau graphic designer Indonesia ini apply ke Jerman atau ke kemana aja gitu untuk kolaborasi dan bekerja tanpa harus ketemu dengan orangnya itu, kira-kira mungkin nggak hal seperti itu? Ya itu bukan mungkin lagi, udah terjadi. Jadi bahkan di kantor sebelumnya, aku kantor yang di Jerman, mereka punya tim di Honduras. Ush, jauh amat. Mereka punya tim desain di Honduras. Adalah pekerjaan-pekerjaan desain yang emang perlu dilakuin dan mereka tuh di Honduras gitu. Paling yang aku lihat, walaupun mereka punya tim di negara-negara seperti India, Honduras, Indonesia atau negara lain, tetap perlu orang di kantor yang emang bisa nge-manage atau emang graphic designernya untuk nge-manage ini semua gitu. Oke. Jadi perlu leader untuk itu ya, koordinator ya. Perlu leader. Ya, leader untuk. Dan kebanyakan yang di outsource itu pekerjaan yang gak bisa dibilang gampang lah gitu, yang kayak lebih kerjain aja gitu. Ini diginin aja, nggak perlu konsep, nggak perlu rutin ya, terlalu rutin. Apa ya? Nggak terlalu kompleks gitu. Oke. Ya, bisa dipahami. Yang penting kan tujuannya tercapai gitu kan, tujuan dari proyeknya tercapai. Yang kompleks ya tentunya terpisah lah gitu, karena itu kan butuh skill yang sendiri gitu ya, nggak semua orang bisa dapat skill seperti itu. Oke, Steph, apa ada lagi yang mau disampaikan, Steph? Konklusinya kalau menurut aku, graphic designer Indonesia itu nggak kalah lah sama graphic designer Australia atau Jerman. Cuma beda selera ya. Kita ya mungkin ada beberapa orang mikir kalau kerja di Jerman bakal jauh lebih susah, tapi sebenarnya kalau desainer yang aku kenal di Jakarta juga nggak kalah gitu. Kayak nggak kalah lah kita, apalagi sekarang bisa belajar dari internet, semuanya bisa dipelajarin. Orang-orang punya resource yang sama. Paling yang beda ya mental kerjanya, kepercayaan dirinya, kolaborasi, kerja sama tim. Kalau desainnya bagus tapi nggak bisa ngekspresin ide, kayak Papa tadi bilang, gimana kalau desainnya ditolak sama bos atau tim desain, seperti itu. Kalau aku sih dulu pas aku lebih muda, aku sangat defensif banget sama desain awal-awal kerja gitu, karena aku kira udah keren, udah bagus gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih terbuka sama kritik dan nggak apa ya kalau ini nggak bisa diterima secara tim, ya udah bikin yang baru. Soalnya kayak setelah udah punya pengalaman kerja yang lama, udah ke desain lama, aku rasa kalau aku desain sesuatu dan kalau mereka kurang suka, ya udah aku desain lagi. Jadi bukan masalah gitu, kayak ya udah aku bikin yang lain gitu, dan aku percaya diri untuk kayak ya udah tinggal bikin yang lain gitu. Ya udah kita mulai lagi gitu. Ya, empati lah ya. Empati kita juga menyesuaikan dengan kondisi apa yang diinginkan oleh perusahaan gitu ya. Mungkin aja mereka cara berpikirnya beda gitu ya. Ada yang nggak sesuai atau apa yang kita nggak tahu. Jadi empati itu penting juga. Nah itu jadinya ilmu komunikasi itu sendiri juga jadi penting sekali. Soalnya kalau kita nggak bisa komunikasiin apa yang kita mau bikin atau kita sampein dan nggak ada komunikasi yang jelas, itu biasanya bakal ada masalah di desainnya itu sendiri. Jadi dari awal kalau emang desain sesuatu, kita perlu waktu research, kita perlu waktu untuk ngerti apa yang ya klien atau bos atau tim mau gitu. Kalau kita bisa komunikasiin dengan baik, kita take time untuk itu,
kemungkinan besar kita bisa ngasilin desain yang emang efektif gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ngedesain sesuatu semau kita atau dari perspektif kita doang, terus kita presentasiin, biasanya itu bakal jadi masalah gitu. Jadi ya balik lagi, komunikasi harus bagus, harus pinter mengerti orang maunya apa. Kalau kita emang kerja sama bos yang seleranya jelek, ya kita juga harus ngerti kalau selera dia jelek dan dia maunya seperti ini gitu. Kalau mau kasih desain sebagus apapun ya ditolak terus gitu, karena kenyataannya emang begitu gitu. Kalau bosnya, aku pernah lah kerja dengan bos yang ya seleranya bukan seperti aku, ya udah kita toleransiin, kita kerja di levelnya dia, seperti apa yang dia mau, ya mau gimana. Kalau kita di bawah dia gitu, itu bos. Ya. Kalau kita mau maksain dengan dia, selesai akhirnya kan? ya itu dia. Nggak selesai gitu. Nah itu dia, sekarang kita udah lebih pinter, kita tahu selera bos ini gimana, dan kita bisa ngasih solusi buat dia. Dan ya aku bisa dibilang udah pernah mendesain yang aku nggak suka sama sekali, tapi aku tahu mungkin bosnya suka atau timnya suka gitu, itu udah sering banget gitu. Nah itu makanya aku condong akhirnya sekarang nyari tim, ya seperti pekerjaan yang baru ini, nyari tim yang emang punya selera taste yang bagus, di mana aku bisa kembangin lebih lanjut lagi selera desain aku dengan yang aku bilang dari senior dari advertising gitu. Tapi ya itu ya jadi komunikasi penting lah, dan adaptability ya, itu kalau kita bisa menyatu dengan tim kan berarti kita punya adaptability tinggi, bisa adopsi gitu ya, bisa bergabung dengan mereka dan teamwork. Dan ada perusahaan yang bosnya yang ngambil keputusan kan, ada juga perusahaan yang bosnya mempercayakan orang lain untuk ngambil keputusan desain, ya kan? Ya. Lebih baik ya kalau bosnya mempercayakan misalnya senior art directornya untuk ngambil keputusan desain gitu. Kan ada perusahaan yang bosnya aja gitu yang mau ambil keputusan, dan itu biasanya ya nggak menyenangkan lah. Oke. Thank you. Kita apa namanya, nanti ngobrolnya sambung lagi. Thank you banget, Steph. Keep healthy there, ya. Keep healthy, move on, ya. Maju terus, pantang mundur, sukses. Salam kompeten. Salam kompeten.